Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Radityo dari Okta Investama Berjangka. Pada siang ini saya akan menyampaikan tentang apa perbedaan antara transaksi di bursa berjangka dengan di pasar saham lokal. Yang pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat kita bertransaksi di bursa saham lokal, itu yang ditransaksikan adalah nilai sahamnya. Jadi orang mengumpulkan modal dari bursa saham lokal di Bursa Efek Indonesia untuk menggerakkan aktivitas bisnis mereka. Nah, berbeda dengan yang ada di bursa berjangka. Di bursa berjangka yang ditransaksikan adalah ada beberapa, misalnya di mata uang, di indeks saham, atau bahkan di produk komoditi. Di samping itu, sistem transaksinya juga menggunakan sistem kontrak. Nah, di bursa berjangka, di samping produk yang ditransaksikan adalah 3 produk tadi, ada juga produk multilateral. Jadi transaksinya ada produk bilateral dan ada produk multilateral. Nah, produk multilateral ini salah satu contoh produknya yang juga ditransaksikan adalah seperti halnya crude oil misalnya, atau olin, atau kopi, dan sebagainya. Nah, sistem transaksi di multilateral, sistem transaksi penyerahannya sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Tapi kalau untuk transaksi bilateral, sistem transaksi kontraknya sesuai dengan pada saat para pelaku pasar melakukan transaksi. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat bagian berikut ini. Ya, untuk dari sisi produknya ya, untuk pasar berjangka, kemudian bursa saham. Kemudian perbedaannya, dari sisi produk yang ditransaksikan adalah kontrak komoditas, kemudian kontrak indeks saham, dan kemudian juga kontrak mata uang. Sementara di bursa saham, produknya yang ditransaksikan adalah saham-saham seperti halnya saham-saham lokal ya, seperti halnya Indofood, Aneka Tambang, dan banyak produk yang ditransaksikan di bursa saham. Tujuan dari transaksi di bursa saham ya membeli saham, kemudian perusahaan mendapatkan uang, kemudian untuk mengembangkan usaha yang ada sesuai dengan saham yang telah ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, sementara kalau di pasar berjangka seperti yang saya sampaikan tadi, produknya adalah produk pasar uang, bursa saham, juga ada di pasar komoditas gitu. Kemudian transaksi multilateral juga sama begitu. Cuman kalau di multilateral penyerahannya sesuai dengan kontrak, kalau transaksi bilateral pada produk kontrak komoditas baik itu indeks saham maupun mata uang maupun komoditas, itu bisa anytime untuk transaksi jual dan beli bisa dilakukan begitu. Jadi dari sisi perbedaannya, produk yang ditransaksikan adalah yang satu saham lokal, yang satu indeks saham luar negeri, kemudian komoditas seperti halnya emas, crude oil, kemudian silver. Kemudian untuk mata uangnya adalah ada hard currency seperti halnya mata uang euro, pound sterling, Swiss franc, Japanese yen, atau bahkan Australian dollar, atau beberapa produk cross currency begitu. Nah, yang kedua dari sistem transaksi. Dari sistem transaksi yang ada di pasar berjangka itu ada fleksibilitas. Kalau di produk multilateral itu sesuai dengan kontrak yang ditransaksikan. Namun kalau untuk produk bilateral, pada produk kontrak komoditas baik itu emas maupun silver maupun crude oil, kemudian pada produk indeks saham maupun di pasar uang, itu karena yang ditransaksikan adalah kontraknya, maka transaksi itu bisa terjadi kapan saja, dan kemudian pada saat kita mau mengoffer ya anytime juga bisa dilakukan kapanpun gitu. Nah, sementara kalau di bursa saham transaksinya terbatas di masalah waktu. Ya, pembukaan pasar saham Bursa Efek Indonesia tentunya seperti yang telah kita ketahui, misalnya pembukaan jam setengah 9 pagi, kemudian penutupan setengah 4 sore begitu. Jadi terbatas di masalah waktu. Kemudian dari sisi sistem transaksi yang lain, misalnya di bursa berjangka, mekanisme transaksinya itu bisa 24 jam dari hari Senin sampai hari Sabtu dini hari. Sementara di bursa saham itu transaksinya terbatas di waktu kerja aja dari hari Senin sampai hari Jumat begitu. Nah, perbedaan lain selain dari masalah transaksi dan fleksibilitasnya ya, dari sisi modal di pasar berjangka menggunakan sistem margin trading. Nah, sementara kalau di pasar saham lokal itu sistem transaksinya menggunakan sistem margin full. Jadi kalau Anda sekalian melakukan transaksi saham lokal senilai
500 juta, Anda harus menyiapkan modal senilai 500 juta. Gitu. Sementara kalau di pasar berjangka, Anda mentransaksikan senilai 500 juta, Anda hanya membutuhkan modal 1-5%-nya saja. Begitu. Nah, kemudian dari sisi perbedaan yang lain, misalnya dari sisi peluangnya. Kalau di bursa saham lokal, peluang yang bisa diambil pada saat harga saham turun, kita beli, kemudian di harga yang lebih tinggi, kita jual. Gitu. Contohnya misalnya di di saham Bank BNI misalnya, yang harga sahamnya misalnya sekarang ini misalnya 4.000 gitu ya. 4.000 kita beli. Kemudian ketika harga naik ke 5.000, baru kita bisa jual. Jadi satu arah aja, ketika harga turun kita beli, dengan harapan harga naik dengan selisih yang lebih tinggi dan kita bisa menjualnya. Nah, sementara di bursa berjangka, ketika opportunity itu bisa diambil di dua arah. Jadi ketika harga sudah terlalu tinggi misalnya, terhadap produk emas misalnya. Jadi perhitungannya itu menggunakan sistem troy on. Misalnya emas $2.000 per troy on. Kita belum punya produknya, tapi kita tahu bahwa harga emas akan turun. Salah satu contohnya karena berita-berita tentang rencana kenaikan suku bunga misalnya. Nah, walaupun kita belum punya produknya, kita bisa melakukan aksi jual dulu sebelum kita melakukan aksi beli. Nah, kemudian pada saat harga mengalami penurunan dari 2.000 turun ke 1.800, kita lihat harga mau naik, ya kita bisa lakukan pembelian. Kemudian pada saat harga mengalami kenaikan, kita juga bisa melakukan aksi jual. Jadi perbedaan mencolok antara produk berjangka dengan saham lokal diantaranya adalah yang pertama, di bursa saham lokal hanya bersifat bullish oriented atau orientasi pada harga ketika akan naik, sementara di bursa berjangka pada bearish oriented maupun bullish oriented. Jadi ketika harga udah terlalu tinggi, kita bisa lakukan aksi jual. Ketika harga udah terlalu cukup rendah, kita bisa lakukan aksi beli. Jadi dua opportunity yang kita bisa dapatkan di bursa berjangka. Nah, dari sisi tujuan dari sistem transaksi di pasar berjangka adalah pembentukan harga dan lindung nilai. Jadi karena two ways opportunity atau dua peluang baik harga di harga tinggi maupun harga di harga rendah bisa digunakan untuk melakukan transaksi, banyak kalangan yang menjadikan produk berjangka ini untuk melakukan satu aktivitas lindung nilai. Jadi misalnya ketika mereka melihat harga emas mau mengalami penurunan, nah, mereka bisa melakukan aksi jual di pasar berjangka tanpa harus menjual emas fisiknya. Itu salah satu contohnya, dan itu banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha emas atau toko-toko emas yang memang punya stok barang produk emas fisik dalam jumlah yang banyak sekali begitu. Sementara di bursa berjangka, di bursa saham, dari sisi tujuannya adalah penyerapan modal. Jadi aktivitas penjualan saham di Bursa Efek Indonesia tujuannya adalah kapitalisasi dana yang kemudian dana tersebut digunakan untuk melakukan satu aktivitas ekspansi usaha. Begitu. Nah, itu dari sisi perbedaan antara bagaimana transaksi di bursa berjangka maupun transaksi di bursa saham lokal. Yang berikutnya, saya coba akan jabarkan tentang bagaimana sebenarnya mekanisme yang ada di transaksi bursa berjangka. Yang pertama dari sisi two ways opportunity tadi. Seperti yang saya tekankan, di bursa berjangka, peluangnya ketika harga udah tinggi mau turun, kita bisa lakukan aksi jual duluan. Ketika pun harga sudah rendah dan mau naik, kita bisa lakukan aksi beli juga gitu. Nah, yang kedua dari sisi likuiditasnya. Dari sisi likuiditas dari tahun 2019 ya, itu volume transaksinya mencapai 6,6 triliun US dollar per hari. Kemudian pada tahun 2022 terakhir, itu volume transaksinya meningkat hingga 7,5 triliun US dollar per hari. Sehingga dengan tingginya likuiditas pasar, kondisi pergerakan yang ada di pasar berjangka ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun gitu. Tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun, karena memang mekanismenya bergantung dari mekanisme yang ada di pasar. Bukan tidak bisa dikendalikan. Biasanya memang bank sentral untuk melakukan satu fungsi kontrol pengendalian baik itu di mata uang maupun di pasar komoditas memang selalu menggunakan instrumen tingkat suku bunga. Bisa artinya dikendalikan, namun tidak bisa dimanipulasi pergerakan harganya. Begitu maksud saya. Nah, dari sisi volatilitas,
pergerakan yang tinggi itu menghasilkan satu potensi return of investment yang besar juga, yang tinggi juga. Namun demikian ada juga potensi resiko yang muncul karena dia menggunakan sistem margin trading. Namun sesungguhnya kalau kita bisa memberikan satu sistem pengaturan dalam risk management yang baik, yang nanti kita juga akan bahas di materi berikutnya, dari sisi resikonya tentu bisa terantisipasi. Nah, selanjutnya, akses pasar 24 jam. Ini merupakan salah satu kelebihan dari sistem transaksi yang ada di pasar berjangka. Seperti yang telah saya tekankan tadi, mekanisme transaksinya itu terbuka dari hari Senin hingga hari Sabtu dini hari. Buka pasar jam 5 pagi hari Senin. Nah, kenapa bisa 24 jam? Karena para pelaku pasarnya ada pasar Asia, kemudian pasar Eropa, kemudian pasar Amerika. Pasar Asia dari pembukaan jam 5 pagi masuk pasar Australia, kemudian masuk pasar Tokyo, hingga penutupan pasar jam 4 sore. Sebelum pasar tutup jam 4 sore, pasar Eropa seperti halnya Jerman, Prancis, Italia, dan sebagainya sudah masuk jam 1 siang. Jam 1 siang mereka penutupan pasarnya jam 11 malam. Sebelum penutupan pasar jam 11 malam, pasar Amerika udah buka. Pukul 19.20 udah pasar Amerika buka. Nah, pasar Amerika dari jam 19.20 penutupan pasarnya pada pukul 4 dini hari. Nah, itu yang membuat menjadikan mekanisme transaksi yang ada, opportunity transaksi yang ada, berkelanjutan secara terus-menerus dari hari Senin hingga Sabtu dini hari selama 24 jam, begitu. Nah, kemudian dari sisi transparansi, sistem transaksi berjangka yang ada di Indonesia yang terkoneksi biasanya menggunakan MetaTrader, kemudian MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, atau bahkan menggunakan sebuah sistem yang didevelop oleh perusahaan itu sendiri, itu terkoneksi dengan jaringan harga yang ada di pasar internasional. Jadi, harga yang ada di sistem yang ada di MetaTrader, baik itu 4, 5 atau sistem yang didevelop sendiri itu, harganya akan sama dengan yang ada di pasar internasional. Contohnya kita buka misalnya di CNBC, harga emas yang ada di MetaTrader sama dengan yang ada di CNBC, atau bahkan Bloomberg, atau bahkan Reuters, itu harganya update sama. Selisih pun selisih sedikit sekali, tapi secara menyeluruh harga patokannya sama. Nah, kemudian dari sistem transaksi jual dan beli, dengan adanya penggunaan sistem MetaTrader dalam melakukan transaksi atau sebuah aplikasi dalam melakukan transaksi, di situ ada record transaksi kita pada saat kita sedang melakukan transaksi. Kemudian ada record histori transaksi ketika kita sudah selesai melakukan transaksi. Ada record penarikan dana maupun penyetoran dana pada saat kita melakukan penarikan maupun penyetoran dana, begitu. Jadi lengkap dalam satu aplikasi, kita bisa pelajari di sana. Begitu, kita bisa dapatkan informasi di sana secara update, bukan harian atau bukan mingguan, tapi secara update. Anytime kita mau buka histori transaksi kita secara transparan, itu bisa terbuka. Nah, kemudian yang paling powerful adalah perbedaannya dengan sistem margin trading. Jadi, mekanisme transaksi berjangka dengan sistem margin trading ini tidak membutuhkan modal yang besar dibandingkan kita melakukan transaksi di saham lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang melakukan transaksi di saham lokal, modalnya mungkin senilai dengan saham yang ditransaksikan. Misalnya kita transaksi saham senilai 100 juta, saham A 100 juta, kita harus mengeluarkan modal 100 juta untuk membeli saham itu. Tapi kalau di transaksi berjangka, dengan menggunakan sistem transaksi margin trading itu kita menggunakan semacam DP begitulah untuk melakukan transaksi. Nilai transaksinya 100 juta, paling modal yang kita keluarkan senilai 1-5%. Nah, kesimpulannya adalah kalau bisa dengan modal yang kecil, sementara benefit yang didapatkan bisa besar, kenapa harus kita keluar modal besar? Gitu. Nah, dalam hal ini memang transaksi berjangka ada risikonya. Namun kami tidak henti-hentinya untuk melakukan satu proses edukasi kepada para pelaku pasar sekalian terkait dengan risk management yang harus dijalankan secara disiplin dan secara berkelanjutan. Demikian informasi dari kami, perbedaan antara bagaimana transaksi di pasar berjangka dan saham lokal. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di materi yang berbeda. Saya Radityo Setyowibowo mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore.